Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kuliah untuk pengambilan keputusan multikriteria. Pada kesempatan atau pertemuan kali ini saya akan menjelaskan satu metode pengambilan keputusan multikriteria, yaitu AHP atau Analytic Hierarchy Process. Apa sih yang dinamakan dengan multikriteria decision making? Ini adalah merupakan sebuah teknik pengambilan keputusan dari beberapa pilihan alternatif. Artinya apa? Artinya ketika kita mau melakukan atau menggunakan AHP, maka harus ada beberapa alternatif yang tersedia. Itu syarat utamanya. Tapi itu memang syarat dalam pengambilan keputusan. Artinya ketika atau melakukan pemilihan, ketika alternatifnya satu, ngapain kita harus melakukan pemilihan satu. Kemudian di dalam MCDM itu mengandung unsur yang namanya atribut, objektif, dan tujuan. Jadi, ini apa sih yang dinamakan dengan atribut, kemudian apa yang dinamakan dengan objektif, kemudian apa yang dinamakan dengan perbedaannya apa. Atribut itu menerangkan atau memberi ciri kepada suatu objek. Jadi kalau kita mempunyai objek itu cirinya gimana? Misalkan manusia, rambutnya panjang, kemudian tingginya berapa, beratnya berapa, itu namanya atribut. Jadi tinggi, panjang. Kemudian objektif itu mengarah ke arah perbaikan atau kesukaan terhadap atribut. Misalkan saya ingin memaksimalkan, kalau dalam produksi ya, saya ingin memaksimalkan bahan baku yang ada atau meminimalkan residu atau memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan kerugian. Itu objektif. Kemudian ada yang namanya tujuan. Nah, tujuan itu ditentukan terlebih dahulu. Artinya apa? Artinya ketika kita sebelum membuat sebuah model atau merancang sebuah model HP, maka tujuannya harus kita tentukan terlebih dahulu. Tujuannya untuk apa kita mengambil keputusan seperti itu. Biasanya itu merujuk kepada objektifnya dari model yang akan kita buat. Misalkan seperti ini. Suatu proyek mempunyai objektif memaksimalkan profit. Nah, ketika objektifnya itu memaksimalkan profit, maka tujuan dari perusahaan itu adalah mempunyai tujuan untuk mencapai profit sebesar berapa, misalnya 10 juta per bulan atau 1 juta per minggu atau 1 juta per hari, ya itu tujuannya. Nah, ini harus kita tentukan terlebih dahulu tujuannya. Nah, kemudian ada yang namanya kriteria tadi karena kita akan orientasinya adalah orientasi bagaimana kita bisa mengambil keputusan multi kriteria. Artinya dari suatu alternatif itu banyak mempunyai kriteria. Dari kriteria itu saya harus mengambil keputusan yang mana. Apa yang dinamakan sebuah kriteria? Kriteria itu adalah ukuran. Jadi ukuran, tapi standar yang akan menjadi panduan kita dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi pengambil keputusan itu dilakukan melalui pemilihan atau memformulasikan atribut-atribut, objektif-objektif atau tujuan-tujuan yang berbeda. Nah, itu kemudian atribut, objektif, atau tujuan dianggap sebagai kriteria. Jadi ketiga tadi itu bisa kita kategorikan sebagai sebuah kriteria. Kriteria itu dibangun dari kebutuhan kebutuhan apa yang akan kita jadikan dasar untuk mengambil keputusan. Istilahnya itu kebutuhan dasar dari manusia, nilai-nilai yang diinginkan. Saya menginginkan ini, tidak ada orang menginginkan kerugian, itu tidak ada. Istilahnya kan seperti itu. Setiap orang akan menginginkan keuntungan, maka bagaimana kita bisa memaksimalkan keuntungan. Itu bisa, dasar itulah yang digunakan, atau kriteria itu dibangun dari dasar-dasar keinginan manusia. Kemudian ada dua macam kategori di dalam MCDM, multi criteria decision making. Yang pertama adalah multiple objective decision making, MOD. Kemudian ada yang namanya multiple attribute decision making. Jadi ada yang didasarkan pada objektif, ada yang didasarkan pada atributnya. Kalau MOD itu cenderung ke arah bagaimana untuk perencanaan atau desain atau melakukan optimasi. Nah, itu MODM. Kemudian kalau MADM atau multiple attribute decision making itu biasanya digunakan, kecenderungannya adalah melakukan pemilihan. Jadi digunakan untuk melakukan pemilihan terhadap beberapa alternatif. Dan tidak terlalu banyak menggunakan analisa matematika kalau dalam multiple attribute.
Tapi kalau multiple objektif, sering kali teknik-teknik matematika optimasi itu digunakan. Ini ada beberapa metode MCDM, tapi nanti kita akan fokus ke satu metode saja, yaitu analitik hierarki proses, yaitu AHP. Jadi nanti kita akan mempelajari namanya AHP. Meskipun banyak sekali metode-metode MCDM seperti IPF, inner product of vector, multi attribute value theory, goal programming. Goal programming itu biasanya digunakan ini metode seringkali digunakan di riset operasional, jadi penelitian operasional. Ini juga sering digunakan di dalam penelitian, yaitu data envelopment analysis. Jadi seringkali digunakan. Kalau kalian mau mempelajari yang namanya pengambilan keputusan multi kriteria decision making, maka kalian bisa banyak mencari atau download jurnal-jurnal yang berhubungan dengan pengambilan keputusan atau MCDM. Oke, kita lanjutkan ke ini pembahasan AHP ya. Jadi analitik hierarki proses, apa sih yang dikatakan sebagai AHP gitu. Jadi AHP itu digunakan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan-permasalahan yang kompleks dan tidak terukur. Dan metode ini dikembangkan oleh Profesor Thomas L. Sati. Jadi dia adalah guru besar matematika di University of Pittsburgh pada tahun 1970. Jadi memang dia ahli di dalam pengambilan keputusan multi kriteria, sehingga dia yang berhasil mengembangkan AHP menjadi sebuah metode handal dalam mengambil keputusan multi kriteria. Kalau kalian mau mempelajari itu tadi, bisa menjadikan ini jurnal-jurnalnya banyak di dalam internet, itu banyak jurnal-jurnal dari Profesor L. Sati. Kalian bisa mencari, kemudian download, kemudian mempelajari. Oke, kita lanjutkan. Di dalam model AHP itu ada beberapa aksioma-aksioma yang terkandung. Ini di sini ada 4 aksioma. Yang pertama adalah reciprocal komparasi, artinya pengambilan keputusan harus dapat memuat perbandingan dan menyatakan preferensinya. Artinya ketika kita mempunyai beberapa kriteria, maka kita harus melakukan perbandingan terhadap kriteria-kriteria tersebut dengan memberikan sebuah penilaian terhadap mana yang lebih disukai, istilahnya kan seperti itu. Misalkan saya mempunyai kriteria A, kriteria B, si A ini itu rambutnya panjang, si B karena saya suka yang panjang, maka kecenderungannya adalah saya memilih ke A, istilahnya kan seperti itu ya. Kemudian homogeneity, artinya preferensi seseorang harus dapat dinyatakan dalam skala. Artinya ada nilai skalanya. Nah, itu kalau nanti ada di menurut Sati itu dikasih nilai skala berapa, itu ada. Kemudian independen, jadi preferensi itu tidak boleh ketika kita memberikan sebuah penilaian tidak boleh didasarkan pada subjektivitas dia, artinya harus benar-benar objektif terhadap apa yang akan dinilai. Kemudian expectation itu tujuan dalam pengambilan keputusan, itu struktur dari model itu harus benar-benar lengkap sehingga mempermudah dalam melakukan sebuah penilaian intinya. Oke, kita lanjutkan lagi. Kenapa kita harus menggunakan yang namanya HP? Nah, misalnya satu ya, kenapa kok tidak metode yang lainnya? Karena ini ada beberapa kelebihan HP dibandingkan dengan metode-metode pengambilan keputusan yang lain. Yang pertama, kelebihan yang pertama adalah HP itu mampu membahas permasalahan kompleks dan tidak terstruktur. Artinya kalau kita mempunyai sebuah permasalahan kompleks, kemudian ternyata istilahnya nggak struktur, tidak teratur ya, maka kita bisa menggunakan HP untuk mengambil sebuah keputusan. Kemudian yang kedua adalah memadukan intuisi, berpikir, perasaan, dan penginderaan dalam menganalisis pengambilan keputusan. Dia tidak berorientasi pada subjektivitas kesukaan dia terhadap ini atau kecenderungannya terhadap ini. Itu bisa ditekankan. Kemudian yang ketiga adalah memiliki kemampuan melakukan sintesa pemikiran sebagai sudut pandang responden. Jadi kita bisa melakukan ini, memberikan sebuah dasar kepada preferensi untuk
bisa memberikan penilaian berdasarkan apa yang sudah kita buat, bukan berdasarkan tadi subjektivitas penilai. Kemudian yang keempat adalah memperhitungkan konsistensi dari penilai. Artinya apa? Artinya ketika pengambil keputusan, penilai, bukan pengambilan keputusan ya, penilai dari perbandingan, ketika dia tidak konsisten terhadap penilaiannya, maka itu akan keluar ada batas-batas konsistensi yang harus dipenuhi. Ketika itu lebih besar dari, misalkan lebih besar dari 0,1, maka dikatakan bahwasanya pengambil keputusan, penilai, bukan pengambil keputusan ya, penilai itu tidak konsisten, maka dia harus memberikan penilaian lagi atau memberikan penilaian ulang. Kemudian yang kelima adalah kemudahan dalam pengukuran elemennya. Sangat mudah untuk melakukan pengukuran. Misalkan saya maunya kriteria A, B, ya kamu nilai yang diberikan ke A itu atau mana ya? Oh, saya ini ke B. Sangat. Kemudian yang keenam, memungkinkan untuk melakukan perencanaan ke depannya. Ini sangat mudah. Karena kenapa? Karena kita sudah membuat sistem model berdasarkan sebuah hierarki. Ketika kita bisa mengambil sebuah keputusan, keputusan itu mudah untuk dilakukan analisa. Ketika kita mudah melakukan analisa terhadap hasil yang sudah kita dapatkan, maka itu akan mempermudah kita untuk merencanakan apa yang harus kita lakukan nanti ke depannya. Oke. Ini adalah salah satu contoh ya. Salah satu contoh sebuah struktur hierarki dalam AHP. Nah, ini tujuannya, kemudian ini yang namanya kriteria. Kemudian di sini ada alternatif. Ada N alternatif, kemudian ada beberapa kriteria. Tugas dari preferensi nanti adalah membandingkan antara kriteria ini dengan kriteria ini, atau membandingkan antara alternatif ini dengan alternatif ini dengan alternatif ini. Kalau kriterianya 3 ya alternatif ini dengan alternatif ini dengan alternatif ini. Nah, semuanya dilakukan perbandingan. Kemudian ini adalah contoh matrik perbandingan berpasangan. Ketika saya mau melakukan perbandingan terhadap alternatif 1 dengan alternatif 2, nah, maka nilainya ada di 1. Kemudian alternatif 2 dengan alternatif 1, nilainya nanti ada di sini. Itu bagaimana kita bisa melakukan yang namanya perbandingan terhadap alternatif atau kriteria nantinya. Karena contohnya ini adalah alternatif, maka kita membandingkan alternatif A1, A2, A1, AN, posisinya 1. Seberapa jauh ya, bagaimana kita bisa memahami arti dari matrik ini. Itu seperti ini. Seberapa jauh tingkat kepentingan A bila dibandingkan dengan A yang lainnya. Istilahnya kan seperti itu. Berapa besar kontribusi A terhadap kontribusi A ini terhadap kriteria ini. Istilahnya seperti itu ya. Ini adalah skala bobot untuk penilai. Jadi ketika bobot kepentingan elemen keputusan 1 dinilai sama, maka nilainya 1. Atau yang lebih cenderung sedikit lebih condong ke kriteria 1 atau alternatif 1 ya nilainya 3. Kalau 9 itu paling mutlak, artinya saya memilih ini, istilahnya seperti itu ya. Nah, kemudian ketika nilai-nilai ini kita masukkan, misalkan seperti ini, kita melakukan perbandingan antara A1 dengan A1 dengan kita bandingkan dengan A1. Kemudian A1 dengan A2 itu kita bandingkan, nilainya berapa. Ini adalah prinsip dasar dari AHP atau model pengambilan keputusan AHP. Nah, jadi ada prinsip-prinsip yang harus kalian pahami terlebih dahulu sebelum kita praktek untuk menggunakan AHP. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa membuat yang namanya hierarki. Jadi kalau kita mempunyai sebuah sistem atau permasalahan yang kompleks, kemudian kita pecahkan dengan membuat sebuah istilahnya kita pecah-pecah menjadi elemen-elemen, kemudian kita buat menjadi sebuah hierarki. Kemudian kita memberikan sebuah penilaian kriteria. Artinya kan kita sudah dikasih tabel bagaimana skala pembobotannya. Itu skalanya adalah antara 1 dan 9, itu menurut Sati. Kemudian yang selanjutnya adalah menentukan prioritas atau synthesis of priority. Jadi ketika kita sudah melakukan sebuah bentuk perbandingan berpasangan tadi, maka nilai-nilai perbandingan tersebut
akan menghasilkan yang namanya bobot dan prioritas. Nah, itu bisa kita dapatkan nantinya. Kemudian yang ketiga adalah konsistensi logis. Ya, ini digunakan untuk melihat tingkat konsistensi dari preferensi. Apakah bisa diterima atau tidak hasil penilaiannya. Ini tadi skala nilai penilaian perbandingan tadi sudah saya singgung di atas tadi. Nah, ini adalah nilai-nilai skala penilaian mulai dari 1 sampai 9. Sekarang bagaimana prosedur kita bisa menggunakan metode AAP? Ya, jadi prosedur atau langkah-langkah dalam menggunakan metode AAP itu yang pertama kita harus bisa mendefinisikan masalah dan menentukan solusi yang diinginkan. Artinya tujuan yang akan saya capai itu nanti apa. Ketika kita bisa mendefinisikan permasalahan, maka apa yang harus saya lakukan, apa yang menjadi tujuan saya ketika saya sudah bisa mendefinisikan permasalahan yang ada. Kemudian ketika kita sudah bisa mendefinisikan masalah kemudian menentukan solusinya, maka kita bisa yang namanya menyusun hierarkinya. Oke. Kemudian yang kedua adalah menentukan prioritas elemen. Artinya kita bisa melakukan membuat matrik perbandingan berpasangan tadi ya. C1 dibandingkan dengan C2, C1 dibandingkan dengan C3 itu matrik-matrik perbandingan. Kemudian kita beri nilai. Kita buat sebuah matrik. Kemudian yang ketiga adalah melakukan menentukan sintesis prioritas istilahnya kan ya. Bagaimana kita bisa menentukan prioritas mana yang harus saya prioritaskan nantinya dari hasil perbandingan tersebut akan muncul atau nilai yang paling besar itu akan muncul menjadi prioritas. Oh, ternyata kriteria ini menjadi prioritas. Oh, ternyata kriteria ini menjadi prioritas. Oh, ternyata alternatif ini prioritas. Nah, itu akan keluar dari nilai-nilai yang sudah kita olah dari matematik perbandingan. Kemudian mengukur konsistensi. Jadi kalau mengukur konsistensi digunakan untuk mengukur konsistensi dari preferensi. Apakah penilaiannya itu benar-benar konsisten atau tidak. Ketika nilainya tidak konsisten, maka harus kita kembalikan untuk diberikan sebuah penilaian ulang. Nah, bagaimana cara menghitung nilai konsistensinya? Ini cara menghitung menggunakan nilai konsistensinya adalah kita menggunakan rumus CI, konsistensi indeks, yaitu lambda maksimum dikurangi n dibagi n. N itu banyaknya elemen. Kemudian setelah kita mendapatkan konsistensi indeks, kita bisa menghitung rasio konsistensinya. Jadi konsistensi rasionya yaitu CR, CI, konsistensi indeks dibagi RC. RC itu apa? Konsistensi rasio. Konsistensi indeks, kemudian indeks random konsistensi. Ini IR ini sebenarnya, bukan CR tapi IR. Dibagi dengan indeks random konsistensi. Kemudian yang ketujuh adalah memeriksa konsistensi hierarki. Jadi hasil dari ini tuh konsistensinya berapa. Kalau lebih besar dari 0,1 maka harus diulang penilaiannya. Ini adalah daftar indeks random konsistensi atau IR-nya. Jadi kalau matrik itu ukuran dari ini seberapa banyak kriteria yang kita punya, nah itu nanti keluar ukuran matriknya. Nah, ketika misalkan kriterianya kita 6, maka kita akan mendapatkan matrik 6. Nah, maka nilai IR-nya itu adalah 1,24. Artinya apa? Artinya ini yang akan kita gunakan sebagai pembanding nanti dari konsistensi rasio untuk mendapatkan konsistensi rasio. Jadi indeks random konsistensi itu kita jadikan sebagai pembagi nantinya. Jadi itu yang bisa saya jelaskan sebagai pengantar apa itu yang namanya AP. Tapi kita nanti untuk praktek dari AP-nya nanti kita akan menggunakan yang namanya software aplikasi khusus untuk pengambilan keputusan hierarki proses, yaitu Aspect Choice. Kalian bisa menginstal, silakan diinstal di laptopnya masing-masing. Kemudian kalian pelajari bagaimana caranya ini. Kalian lihat-lihat terlebih dahulu, nanti saya akan ajarkan bagaimana cara menjalankan yang namanya Aspect Choice dengan menggunakan Zoom ya. Karena kalau ini enggak begitu baik nantinya. Jadi nanti kalian minggu depan saya harapkan kalian sudah bisa online dengan Zoom. Kalian bisa melihat nanti saya akan praktek langsung bagaimana
menggunakan AHP. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.